Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Adur Bastian Putar-Putar dalam program RPKM. Dalam kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama akan belajar menjadi pelayan dan pemimpin yang berkualitas. Jadi topik pembelajaran kesempatan yang baik ini adalah menjadi pelayan dan pemimpin yang berkualitas di season yang pertama. Firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 10 dan juga Markus 10 ayat 45. Kiranya ini nanti boleh menjadi berkat bagi kita, bagi setiap kita yang mendengarkan. Bapak Ibu terima kasih Tuhan. Saya baca dengan ayat firman Tuhan yang sudah dikutip tadi, yang sudah disebutkan tadi, Efesus 2 ayat 10 dan Markus 10 ayat 45 yang berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di zaman virtual ataupun di era revolusi industri 4.0 ini, atau ada juga sudah akan memasuki namanya tahun emasnya 2050. Ya, mudah-mudahan kita masih panjang umur dan kita bisa masuk ke sampai tahun 2050. Nah, di zaman kemajuan IT atau teknologi ini, sekarang ini dibutuhkan namanya pemimpin ataupun pelayan yang berkualitas. Baik itu di lingkungan komunitas, pemerintah, ataupun mungkin perusahaan swasta, terlebih di lingkungan gereja atau pekerjaan Tuhan. Apa persoalan atau kendala yang paling besar yang dihadapi Indonesia di era digital dan khususnya di era industri 4.0? Jawaban yang paling umum adalah kualitas dari sumber daya manusianya, yaitu SDM-nya. Kualitas atau bisa dikatakan mutu sumber daya manusianya. Jadi bukan lagi jumlah ataupun kuantitas. Kalau soal jumlah sudah cukup banyak pemimpin dan pelayan dari lulusan dari berbagai perguruan tinggi atau universitas Indonesia bahkan dunia. Nah, setiap tahun pun perguruan tinggi teologi dan agama Kristen menamatkan mahasiswa ribuan bahkan puluhan ribu orang setiap tahunnya. Dari seluruh perguruan tinggi teologi dan agama Kristen yang ada di Indonesia. Akan tetapi yang dipaparkan dalam orasi ini yaitu soal apa? Soal mutu atau kualitas. Bukan soal jumlah, bukan juga soal lulusan ataupun tamatan dari perguruan tinggi mana. Jadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa kita dan juga gereja di era digital dan era revolusi industri 4.0 ini adalah masalah kualitas SDM.
Maka yang paling serius yang dihadapi oleh umat Kristen di Indonesia adalah masalah kualitas ataupun mutu. Mari kita perhatikan bersama-sama siapa yang dimaksud dengan pelayan yang berkualitas atau menjadi pelayan yang berkualitas. Atau apa yang dimaksud dengan pelayan yang berkualitas. Pertama perlu kita pahami yaitu pengertian pelayan ataupun melayani. Pengertian pelayan ataupun melayani. Kata melayani dalam bahasa Yunani adalah dakonesia, ya, dakonesai, ya, dakonesai yang berarti diakonia, dari kata diakonia. Kata kerjanya adalah diakonio, diakonio, dan orangnya disebut diakonos. Ya, jadi orang melayani disebut diakonos, melayani diakonia. Nah, masih ada pemimpin dan orang Kristen hanyalah memahami arti diakonia dengan mengungkapkan bahwa diakonia adalah pelayanan di bidang sosial saja. Makna diakonia itu sangat luas sebenarnya. Kalau diberi definisi yang dimaksudkan dengan diakonia, itu adalah apa saja yang kita pikirkan, yang kita lihat, dengar, katakan, berbuat, asal motivasinya dan orientasinya untuk Allah, itu sudah disebut diakonia. Masih banyak umat Kristen hanyalah paham makna diakonos dengan menganggap bahwa yang dinamakan diakonos ataupun pelayan adalah orang tertentu saja, orang yang duduk dalam struktur organisasi. Di antaranya adalah rohaniawan, para majelis, para pengurus komisi, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Sebenarnya, siapakah yang dimaksud dengan diakonos atau pelayan itu? Jadi setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan sudah memiliki hidup di dalam Kristus, entah ia berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, dan sebagainya, ia adalah diakonos, pelayan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, umat Kristen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani haruslah memiliki apa? Memiliki kualitas dan juga dedikasi seorang pelayan. Hanya pemimpin dan pelayan yang berkualitas dan berdedikasi yang dapat menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan dan mampu dan berhasil melayani di era digital dan era revolusi industri 4.0. Nah, mari kita lanjutkan dengan pengertian berkualitas. Kalau tadi pelayan ataupun melayani, sekarang pengertian berkualitas. Apa itu berkualitas? Menurut kamus KBBI ataupun kamus besar bahasa Indonesia, arti kata berkualitas adalah mempunyai kualitas. Arti lainnya dari berkualitas adalah bermutu ataupun bisa dikatakan baik. Misalnya contoh yaitu setiap perguruan tinggi pasti ingin menghasilkan sarjana yang berkualitas baik. Mari kita berikan menurut Eka Dharma Putra, kualitas itu ditentukan oleh apa? Paling sedikit 3 hal. Yaitu berkualitas baik berarti memenuhi standar persyaratan yang telah ditentukan atau disebut dengan biasanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Berkualitas baik berarti kalau dia berfungsi dengan baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, berkualitas baik berarti mesti awet atau bisa bertahan lama. Nah, itulah berkualitas.
kualitas pemimpin ataupun pelayan Tuhan. Bagaimana dengan kualitas pemimpin dan pelayan Tuhan? Dapat mengukurnya dengan 3 hal. Yang pertama, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan? Lalu yang kedua, bagaimana fungsinya? Dapat melakukan fungsinya dengan baik atau tidak? Dan yang ketiga, bagaimana ketahanannya? Awet atau cepat rusak? Ini berbicara tentang apa? Kualitas ketahanan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam orasi ini akan menjelaskan yang pertama yaitu apakah sesuai dengan standar. Apakah sesuai dengan standar? Mengapa? Karena kalau memenuhi standar, maka seharusnya atau dengan sendirinya, dua yang lain juga akan dipenuhi. Yaitu akan berfungsi dengan baik dan juga akan memiliki kualitas ketahanan baik. Nah, jika pemimpin dan pelayan Tuhan memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Tuhan, maka dengan sendirinya ia akan berfungsi dengan baik, dapat menjalankan tugas dan misinya dengan setia dan penuh tanggung jawab, serta dapat bertahan lama atau awet, sehingga dapat berdampak bagi bangsa, gereja, dan lembaga pendidikan. Jika lulusan memenuhi standar kualitas yang baik benar-benar diterapkan dalam pendidikan teologi, berarti gereja akan mempercayakan pelayanannya kepada lulusan perguruan tinggi teologi. Apakah gereja percaya bahwa lulusan-lulusan perguruan tinggi teologi dan dapat bertindak sebagai pemimpin yang mampu memimpin organisasi ke arah perubahan sesuai zaman? Hal ini sudah pasti berimplikasi pada keterampilan, praktik, aplikasi, dan juga proses pendidikan, pembentukan dalam konteks pendidikan teologi. Keberhasilan sebuah institusi menerapkan kurikulum dapat diukur dari kinerja para lulusan ataupun alumni di bidang penginjilan, pengajaran, pengembalaan atau pelayanan pastoral dan administrasi gereja serta kepemimpinan dan manajemen gereja. Masih banyak alumni baru lulus mendapati diri mereka bingung mau kerja apa dan di mana dan tidak mampu saat dipercaya untuk memimpin sebuah gereja dan mampu mengajar dengan baik. Jadi tidak punya kemampuan. Nah, bila demikian, gereja akan mempertanyakan kualitas ataupun keandalan pendidikan mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berkualitas itu berarti memiliki ketahanan uji. Dalam hal ini ketahanan dengan kepercayaan. Sekali lagi, dalam hal ini ketahanan dekat dengan kepercayaan. Dalam pengertian umum, ketahanan itu mengacu pada ujian waktu. Jadi mahasiswa perguruan tinggi teologi biasanya menghabiskan 3-5 tahun untuk belajar, mencapai program sarjana, dan 2-4 tahun untuk penyelesaian program pasca sarjana. Meskipun demikian, setelah lulus memiliki jangka waktunya adalah yaitu jangka waktu pelayanannya itu cukup lama. Jauh lebih lama daripada saat dia mengikuti pendidikan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang menghendaki hambanya menjadi setia sampai akhir hidup. Nah, dalam praktiknya tidak ada satupun perguruan tinggi teologi
yang dapat menjamin dan memaksa lulusannya mengabdikan diri selama hidup. Itu tergantung kepada pribadi masing-masing ataupun tanggung jawab pribadi. Pengetahuan seorang mahasiswa perguruan tinggi teologi tentang kebenaran firman Tuhan dan pengalaman pribadinya dengan Tuhan selama masih studi akan menjadi ukuran kekuatan bagi masa kehidupan pelayanannya. Nah, dalam hal ini merupakan salah satu alasan mengapa perguruan tinggi teologi menuntut para mahasiswanya mempraktikkan iman dan kepercayaan kepada kuasa Allah dan dalam doa. Nah, praktik iman dan kepercayaan merupakan fondasi dari pelayanan. Dengan fondasi ini, suatu ketika ia dapat mengatakan, seperti apa dikatakan oleh Paulus di Filipi 4 ayat 11-13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelimpahan kepada. Jadi di samping ketergantungannya pada anugerah dan belas kasihan Tuhan, kualitas ketahanan uji dari seorang rohaniawan atau pemimpin pelayan terletak pada ketaatannya, kesetiaannya, ketekunannya, kesabarannya, dan kepatuhan dan loyalitasnya. Nah itu. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kita kembali kepada nas pembacaan tadi di Efesus 2 ayat 10. Dari kualitas berdasarkan surat Efesus 2 ayat 10. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 10 mengenai standar persyaratan yang ditetapkan Allah untuk orang percaya. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ungkapan yang mengatakan karena kita ini buatan Allah. Jadi Allah itu adalah produsen kita. Kita ini apanya? Produknya. Jadi kita ini produknya Tuhan. Itu berarti kualitasnya terjamin. Nah, selanjutnya dikatakan diciptakan dalam Yesus Kristus. Nah, ini kandungan isinya atau bisa disebut sebagai integritasnya. Jadi kualitas pemimpin Kristen dan pelayan Tuhan terjamin karena apa? Karena diciptakan di dalam Kristus. Karena ciptaan di dalam Kristus. Yesus yang ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Kualitas yang hebat. Kalau kita sudah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Untuk apa kita diciptakan? Orang percaya dibuat oleh Tuhan untuk apa? Udah jelas sesuai dengan firman Tuhan kita baca untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan untuk membesarkan dan memegahkan diri. Melakukan pekerjaan yang baik supaya apapun yang kita katakan dan lakukan itu bermanfaat bagi kebaikan orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada 3 hal yang penting yang harus kita penuhi supaya memenuhi standar apakah kita ini pemimpin atau pelayan Tuhan yang berkualitas. Dikatakan tadi buatan Allah.
sebagai buatan Allah, apakah kita mempermalukan atau memuliakan Tuhan? Apakah kita membuat namanya dipuji atau dicela? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kata dalam Yesus Kristus. Apakah hidup kita berkarakter Kristus? Apakah kehidupan kita mencerminkan Kristus? Lalu yang ketiga, melakukan pekerjaan baik. Apakah kita telah melakukan yang terbaik, yang membangun, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera? Apakah kita melakukan dan membela yang benar? Atau apakah melakukan yang mendatangkan keresahan, perpecahan, pertengkaran, dan ketidaksejahteraan? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, topik tentang pelayan dan pemimpin yang berkualitas di era revolusi industri 4.0 ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tetap ikuti supaya kita lebih banyak lagi diberkati, dapat mempersiapkan diri menjadi pemimpin pelayan yang berkualitas. Di nama Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.